Berita Majelis Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Minggu 30 November 2025. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu sampai hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. 1. Perjamuan kudus. Pada kebaktian minggu depan, yakni pada kebaktian hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025, majelis akan melayankan perjamuan kudus pada pukul 08.30 WIB dan 17.00 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Kepada segenap warga jemaat dan tamu yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan dan pendadaran, dan sebelum mengikuti perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap warga jemaat. 2. Persembahan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo. Sehubungan dengan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo, majelis mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi membantu pendanaan tersebut dengan memasukkan persembahan pada kotak yang disediakan di depan mimbar gereja, atau transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo dengan diberi keterangan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. 3. Pasar murah. Dalam rangka memperingati Hari Natal tahun 2025, Komisi Pikomas akan mengadakan pasar murah yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2025, pukul 11.00 WIB di halaman gereja. Untuk kelancaran acara tersebut, Komisi Pikomas mengajak warga jemaat untuk berbagi berkat berupa dana kebutuhan pokok yakni beras, gula, teh, mie instan dan minyak goreng, dan pakaian pantas pakai. Adapun cara penyerahannya dapat diserahkan melalui kantor gereja atau akan diambil Komisi Pikomas paling lambat tanggal 23 Desember 2025. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. 4. Baptis anak. Bapak Ibu yang akan membaptiskan putranya pada kebaktian Minggu tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 17.00 WIB adalah keluarga Bapak Ibu Roy Baskoro dari wilayah 1. Adapun nama anak yang akan dibaptis Diego Valentino Baskoro. Berikutnya, nomor 5. Majelis telah menerima surat penitipan pembinaan rohani dari Majelis GPM Paperu, Maluku Tengah bagi Saudari Yulia Agnes Syara Namual yang tinggal di Jalan Kaliurang KM 5, Tawangsari, CT2 nomor 8C, Catur Tunggal, Depok, Sleman, masuk wilayah 3. Jika hadir dalam kebaktian ini, kami mohon untuk berdiri. 6. Pemberkatan nikah. Saudara-saudari yang akan mendapatkan pemberkatan nikah pada peneguhan perkawinannya adalah Saudara Alfa Santoso Budi Wijoyo Putra, putra Bapak Ibu Budianto Budi Wijoyo warga GKJ Sarimulyo wilayah 1 dengan Saudari Valentina Putri Karuniawati Tiurma, putri Ibu Nani Widayati warga GKJ Maguwoharjo. Peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, pukul 15.00 di GKJ Maguwoharjo. 7. Kalender tahun 2026. Komisi Pikomas telah mencetak kalender tahun 2026 GKJ Sarimulyo dengan harga
Rp30.000. Bagi warga jemaat yang ingin membeli dapat menghubungi Bapak Ronald Parmenes Ginoga atau Bapak Andang Suwana. Mohon perhatian warga jemaat. 8. Dipanggil Tuhan. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Rusmiati Margono, warga GKJ Sarimulyo wilayah 1, pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 dan telah dimakamkan pada hari ini Minggu tanggal 30 November 2025. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Bapak Pendeta Arditulus Arianto, SSI. Demikianlah berita majelis GKJ Sarimulyo. Mari bersama bangkit berdiri. Hari ini kita bersama memasuki Minggu Advent pertama, di mana Tuhan kita yang akan datang ke dunia adalah Sang Juru Selamat. Mari bersama kita menghayati masa Advent ini dengan sepenuh hati karena kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam diri Sang Anak Manusia. Mari dengan segenap hati kita memuji, menyembah, dan menyatakan bahwa sungguh mulia nama Yesus. Mari kita nyanyikan mulia-mulia namanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita dasari dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang akan datang ke dunia dalam kemuliaan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Sukacita sambil lambaikan tangan ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Masih kurang semangat sepertinya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, kita mau sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum itu, saya mau ajak kita bersama untuk membagikan sukacita kita, boleh ya? Kita mau sapa kanan dan kiri, saling bersalaman, ucapkan selamat hari Minggu dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Ada sukacita ya, puji Tuhan pada sore hari ini. Baik saudaraku, hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri, untuk melayakkan hidup kita. Kita mau sama-sama menyambut Tuhan Sang Raja kita, amin. 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 Maka mari saudara kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus kita sungguh baik. Jangan tepuk tangan boleh ya? Kita mau nyatakan puji syukur kita pada Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau sama-sama muliakan namanya. Saudara dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, kita mau nyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak buat Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama nyatakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jangan tepuk tangan lagi, jangan lebih sukacita lagi. Kamu nyatakan segala puji syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yes, katakan soraklah bagi Tuhan. Soraklah
mau nyatakan pujian terbaik kita bagi Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita untuk melambaikan tangan buat Tuhan ya. Kita mau sama-sama nyatakan sorak bagi Tuhan. Boleh diangkat tangannya, nyatakan. Soraklah, haleluya. Lebih tinggi lagi. Soraklah, haleluya, Lebih semangat lagi kita mau nyatakan sorak bagi Tuhan. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Pengakuan dosa. Mempersiapkan kedatangan Kristus berarti mempersiapkan jalannya baginya. Jalan yang ia kendaki adalah jalan kedamaian dan cinta kasih. Itulah mengapa ia mengendaki kita untuk mewujudkan cinta kasih di dalam kehidupan nyata. Seperti yang Tuhan berfirman kepada kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah saatnya bagi kita untuk berintrospeksi, mengaku di hadapan Allah bahwa kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan serta berkomitmen untuk senantiasa memperbaharui kehidupan kita seturut dengan jalan cintanya. Mari saudaraku, pada kesempatan ini kita diajak untuk datang. Kita mau mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mari dengan kesungguhan hati kita mau memohon pengampunan daripada Tuhan secara pribadi. Mari saudara, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa secara pribadi. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa. Saat ini kami datang Tuhan membawa pelanggaran kami, membawa penyesalan kami di hadapan-Mu.
Engkau yang mendengar seruan hati kami. Engkau juga Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Dan pada kehidupan kami sehari-hari, sering sekali kami mengecewakan Engkau, kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami mau datang dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kami Tuhan, yang mohon pengampunan-Mu. Tuhan, ampunilah setiap kami yang sering lari daripada-Mu Tuhan. Tuhan, jamahlah setiap kami. Tuhan, perbarui hidup kami, supaya hidup kami dapat seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan juga cinta kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami membawa doa ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudaraku, bersama-sama kita menghayati betapa Tuhan yang selalu ada bersama kita, dan betapa Tuhan yang sungguh mengenal hati kita lebih dari siapapun. Dan mari kita juga mau dekat hanya pada Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan kesungguhan hati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Sama-sama nyatakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Kami datang Tuhan. Tuhan inilah kami percaya bahwa Engkau yang selalu menjaga kami. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita mau dekat hanya pada Tuhan. Kita mau datang dengan seluruh hidup kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan
inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua dan terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Saudara dan saudari yang terkasih, berkat kemurahan Tuhan tidak pernah ada habisnya. Ketika kita dengan kesungguhan hati mau bertobat, Tuhan dengan kasih setia menghadirkan anugerah itu bagi kita. Anugerahnya kita terima seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kasih setia Tuhan itu ada dan tetap bagi kita. Kasih itulah yang menuntun dan memampukan kita untuk terus berjalan. Marilah kita juga terus hidup dan melangkah dalam kasih yang telah Ia tunjukkan. Seperti berita anugerah yang dibacakan tadi, Tuhan memberikan kita cinta kasih yang sungguh besar. Oleh karena itu, mari bersama kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan kita juga memberikan cinta kita pada Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di masa Advent ini atau minggu pertama di minggu Advent tahun 2025. Tapi sebelumnya kita akan bersama berdoa memohon kasih dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak berkesudahan atas kami Tuhan. Ketika dunia mulai berubah, dunia dengan idealismenya sendiri, tetapi Engkau tetap menunjukkan cinta-Mu, tetap menunjukkan kesetiaan dan kebaikan-Mu atas kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami mau bersama mempersiapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu di dunia ini, untuk menyambut setiap perwujudan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh memampukan kami untuk bisa menyambut kehadiran-Mu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan firman pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami dan yang memampukan kami supaya firman itu tinggal, tetap bertumbuh dan kami wujudkan di dalam buah-buah keseharian kami. Kami serahkan sepenuhnya permohonan kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudari dan saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan Saudari serta anak-anak semuanya. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Kadang orang itu kita secara khusus gitu ya, di dalam tradisi Protestan itu Advent itu kayaknya
tidak terlalu orang perhatikan secara lebih penting gitu ya. Karena yang kita pikirkan adalah piye carane sesuk Natal ki mau gimana gitu. Baru masuki Advent sudah mikir Natal besok mau gimana gitu. Atau kita membuat Natal yang seperti apa. Sehingga yang kita fokuskan adalah Natalnya. Jarang orang kemudian memfokuskan diri pada Advent. Ngapain Advent? Apa sih Advent itu gitu. Karena dalam tradisi kita toh juga baru Advent pertama saja udah Natalan gitu ya. Ada yang sudah Natalan? Ada yang merayakan Natal? Sudah ada. Bahkan sebelum Advent pun sudah Natalan. Nah gitu kan. Itulah kita gitu. Kita terkadang terlalu meremehkan atau tidak menaruh perhatian yang penting terhadap Advent. Padahal kalau tidak ada Advent, kalau tidak ada pemaknaan tentang Advent, maka yakinlah Natal tidak akan pernah bisa kita maknai dengan sungguh. Kenapa? Advent itu ibaratnya seperti ketika kita menyiapkan mau kedatangan tamu. Misal di rumah kita mau kedatangan tamu, yang kita tahu itu mungkin tamu yang penting dan ya terhormat gitu ya, atau mungkin keluarga yang jauh, yang jarang pulang, tiba-tiba ini ngabari mau pulang. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya? Apakah ya sudahlah pulangnya biar pulang aja gitu. Nggak mungkin kan? Kan kita pasti akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya nggak pernah luluran mungkin luluran dulu gitu kan. Harus berias dulu supaya kalau ada tamu datang itu wah kelihatan siap gitu ya. Biasanya mandi sekali ya mandi 2 kali gitu. Supaya kelihatan lebih seger gitu. Kita pasti akan mempersiapkan diri dengan sungguh lah. Advent itu begitu. Sehingga ketika tamunya datang, kita sudah benar-benar siap dengan menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita. Sehingga ketika momennya datang, itu kemudian kita merasa bahwa ya saya sudah siap. Jadi kita menerima kedatangan tamu kita itu dengan sukacita. Karena kalau ada tamu tiba-tiba datang kita nggak siap apa-apa, biasanya yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau tiba-tiba nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba ada yang datang ke rumah kita. Orang penting lagi. Biasanya yang terjadi adalah kelabakan. Wah kayak itu belikan gorengan sana, buat cemilan sana, beli makan sana, beliin nasi padang sana di luar sana, nanti buat makan lah ini nggak siap apa-apa ini, aduh lantainya belum disapu lagi, dan sebagainya. Kita pasti akan kelabakan karena kita tidak menyiapkan diri. Nah Advent adalah momen yang penting untuk kita menyiapkan diri. Nah di minggu pertama ini kita diminta untuk menyiapkan diri melalui sebuah tema yaitu mengubah mata pedang menjadi mata bajak. Mungkin kita tidak asing dengan ungkapan ini, mengubah mata pedang menjadi mata bajak. Pada waktu itu sebenarnya frasa ini diambil dari bacaan Yesaya, di kitab Yesaya. Mata pedang pada zaman dulu itu identik dengan kekerasan. Orang menggunakan pedang, yang punya pedang itu adalah prajurit. Dan ia menggunakan pedang adalah ketika perang atau mau ketika mengintimidasi orang, dan yang dipunyai pedang ini, image-nya mata pedang ini adalah sesuatu yang pokoknya berbau kekerasan, berbau peperangan, berbau pertumpahan darah, sesuatu yang mengerikan. Sebaliknya mata bajak itu dipakai sebagai salah satu alat pertanian. Jadi orang menggunakan mata bajak ini untuk bertani, untuk kemudian melubangi tanah dan juga sebagainya, untuk mempersiapkan tanah untuk mereka bercocok tanam. Karena pada waktu itu kehidupan agraris itu sangat tinggi di masyarakat Israel pada waktu itu. Dari yang image-nya adalah kekerasan, image-nya adalah pertumpahan darah, image-nya ada peperangan, mau diubah menjadi image yang berguna, yang kemudian bisa menghidupkan, bisa kemudian bisa memberikan kehidupan bukan hanya bagi dirinya si petani, tetapi juga bagi semua orang yang menikmati hasil pertaniannya. Mau kita ubah kekerasan menjadi perdamaian, menjadi dari kerusuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan, dari sistemnya yang menakutkan menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan. Nah Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu-minggu ini
ada sebuah kabar yang tidak menyenangkan ketika saudara-saudara kita di Sumatera, di daerah Tapanuli, Tengah dan sekitarnya, bahkan sampai di beberapa daerah di Sumatera mengalami banjir bandang dan banjir yang luar biasa besar. Adakah di sini keluarganya yang juga tinggal di sana dan terdampak? Dari daerah-daerah Sumatera yang terdampak? Kalau saya mau tanya, banjir itu bencana alam atau bencana manusia sebenarnya? Banjir itu bencana alam atau bencana manusia? Apa? Bencana apa? Kita sering menyebut bahwa banjir itu sebagai bencana alam. Itu karena alam begini, alam begono dan lain sebagainya. Oh, ini karena memang Tuhan sudah menggariskan begitu. Itu sudah takdirnya Tuhan. Atau kemudian malah mengatakan bahwa itu adalah tulah. Oh, itu adalah hukuman karena orang-orang di sana begini dan begitu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di sosial media kan mengerikan sekali. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya, banjir itu kalau kita mau gali lebih dalam sebenarnya bukan bencana alam. Karena banjir itu disebabkan oleh manusia. Di video yang beredar di sosial media, di pemberitaan-pemberitaan, yang ikut Kelly itu bahasa Indonesianya apa Kelly itu ya? Kentir itu bahasa Perancis. Ikut hanyut, ikut hanyut bersama dengan air itu. Apa yang kelihatan di sana? Batang-batang pohon yang sudah dipotong, yang kemudian ikut hanyut bersama dengan aliran air itu, banjir itu, dan kemudian orang-orang di atas mengatakan bahwa itu bukan karena hasil penebangan, itu karena banjir sehingga kemudian pohonnya tercabut sehingga dia kalir. Wah, itu luar biasa sekali kan. Banjir tiba-tiba kayunya sudah terpotong rapi gitu ya, ikut hanyut gitu. Kalau kita melihat, gak usah jauh-jauh di Tapanuli sana. Dulu orang mengatakan Jogja kira mungkin banjir. Mana ada Jogja banjir zaman dulu? Ada dulu Jogja banjir? Gak ada. Kalau sekarang gimana? Kalau hujan pokoknya mulai dari pagi sampai sore. Mungkin kalau panjenengan pulang, Anda semua pulang kerja atau pulang kuliah, pulang sekolah jam 4 sore. Di beberapa titik sudah dipastikan motor Anda akan kemudian gak bisa lewat gitu. Di beberapa titik. Mau di daerah Monjali, yang dekat-dekat saja. Monjali, UPN. Dan di beberapa tempat yang lain, di Kolombo, gak jauh dari kita, ada banjir. Dulu yang kita mengatakan bahwa gak mungkin Jogja banjir, tetapi yang terjadi sekarang adalah begitu keadaannya. Dan pertanyaannya adalah, itu karena siapa? Karena hujan, iya karena hujan. Dulu hujan juga begitu tapi gak banjir. Persoalannya adalah karena kita merasa bahwa alam itu menjadi sesuatu yang di luar diri kita. Bahkan kita mungkin akan mengatakan bahwa lingkungan itu sesuatu yang gak penting. Karena apa? Karena kita belum merasakan dampaknya. Nanti kalau kita merasakan dampaknya baru kita berpikir gimana caranya supaya itu tidak terjadi. Kita gak perlu untuk menjadi korban dari banjir bandang untuk kita berpikir bagaimana kita kemudian memelihara kehidupan lingkungan kita. Tetapi mulai sekarang kesadaran itu harus kita tumbuhkan. Bukan merusak seperti mata pedang, tetapi menghidupkan dan merawat seperti mata bajak. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita menantikan kehadirannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan datang, itu gak ada orang yang tahu.
Tetapi yang terjadi adalah kamu harus siap-siap. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Kita nggak tahu kapan kemudian anak manusia itu akan hadir. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri itu menyambut kehadirannya. Nah pertanyaannya, kita mau sambut kehadiran Allah seperti apa? Dengan kerusakan lingkungan dan banjir di mana-mana? Atau kita mau menyambut kehadiran anak manusia itu dengan sebuah kedamaian yang tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Di visi misi GKJ Sarimulyo selama 5 tahun ke depan, kita juga memperjuangkan kehidupan ekologi. Kesadaran ekologi itu harus kita punya juga. Gak usah nunggu sekali lagi kita menjadi korban baru berpikir, tetapi mari kita berpikir dari sekarang tentang apa yang harus kita lakukan. Misalnya mengurangi sampah. Yang tadinya beli kopi pakai gelas ya sekarang pakai tumbler gitu ya. Yang penting jangan sampai tumblernya ketinggalan. Nah yang ketawa-ketawa ini biasanya masih muda deh. Karena mudeng. Ya nggak mudeng, apa sih maksudnya tumbler ketinggalan gitu ya. Nanti tanya anak-anaknya gitu ya. Kita kemudian diajak untuk punya kesadaran itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kepada tamu yang kita nggak tahu tamunya itu datangnya kapan. Nah kalau kita kemudian nggak siap-siap dari sekarang, yang terjadi adalah ya kita akan kelabakan ketika tamu itu datang. Dan yang kedua yang menarik adalah ketika anak manusia diibaratkan seperti dalam bacaan tadi, anak manusia diibaratkan seperti apa? Seorang pencuri. Ini kan agak aneh sebenarnya. Biasanya kan anak manusia, Allah, Tuhan gitu, itu diibaratkannya sebagai sesuatu yang bagus-bagus. Tapi sekarang di bacaan ini, anak manusia diibaratkan seperti seorang pencuri. Pencuri kita tahu bahwa konotasinya adalah negatif. Ya namanya pencuri itu gitu. Tetapi ketika anak manusia diibaratkan sebagai seorang pencuri yang dia kemudian bisa datang kapan saja tanpa ngabari dulu, tanpa telepon WA dulu atau email dulu gitu ya. Dia tiba-tiba datang. Jangan sampai kemudian yang didapati seorang pencuri itu adalah kedegilan hati kita, keserakahan hati kita, ketidakmautahuan kita, atau bodoh amat kita, ataupun semua hal yang mungkin ada dalam diri kita yang sebenarnya anak manusia itu tidak kehendaki. PR-nya tinggal kita mau mempersiapkan diri atau tidak. Kalaupun anak manusia itu datang sebagai pencuri, biarlah yang ia curi adalah keserakahan itu yang diambil dari diri kita. Sehingga yang tersisa adalah kepedulian. Biarlah yang diambil dari kita adalah keegoisan kita. Sehingga yang tersisa dalam diri kita adalah bagaimana melihat semua ciptaan, melihat semua lingkungan sebagai sesuatu yang berarti bagi kita. Kehidupan kita bukan seperti mata pedang yang menghabisi, yang merugikan, atau bahkan menyengsarakan. Kehidupan kita adalah mata bajak yang mau menumbuhkan, merawat, dan memberikan kehidupan. Persiapkan diri kita masuki masa Advent dan sambut kehadirannya dengan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Amin. Saat ini kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Musik. Silakan Komisi Musik mempersiapkan diri. Mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Sentuh Hatiku. Mau mengajak kita supaya Tuhan menyentuh hati kita, dan hati kita mau dilembutkan, hati kita mau diubahkan, supaya sekali lagi
bukan kedegilan, bukan keserakahan, dan bukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kemudian kita hidupi sampai Ia datang kedua kali ke dunia ini. Inilah persembahan pujian dari Komisi Musik dengan judul Sentuh Hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Komisi Musik. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari
sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih kepada Komisi Musik yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah, yang boleh juga menyadarkan kita tentang bagaimana kita harus melembutkan hati kita. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami belajar tentang bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami di dalam menyambut Engkau. Kami tidak tahu kapan Engkau akan hadir. Kami tidak tahu kapan Engkau akan datang ke dunia ini. Tetapi saat ini yang kami tahu adalah kami harus mempersiapkan diri kami, mengintrospeksi setiap kelemahan kami, dan kemudian mengubah hidup kami menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami ya Bapa, untuk bisa mempersiapkan kehadiran-Mu dengan kedamaian, dengan cinta kasih, dengan bagaimana kami menunjukkan merawat kehidupan bukan hanya kehidupan kami, tetapi juga kehidupan alam sekitar kami sebagai keutuhan atas ciptaan-Mu ke dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa bertanggung jawab juga untuk menghadirkan kehidupan kepada sesama kami dan seluruh ciptaan yang ada. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan perjalanan kami di dalam kami memasuki minggu Advent ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Engkau yang berkarya dan Engkau yang memimpin setiap jalan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan mereka oleh karena sakit ataupun kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Sariman PH, Bapak Priyono, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwidi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, anak Nasil Ana Putri dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini di dalam perjuangan mereka untuk sembuh, di dalam perjuangan mereka untuk merawat kehidupan mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan saudara kami dan orang tua kami ini. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami punya yang lain. Secara khusus bagi anak-anak kami yang akan menempuh tes semester ataupun yang sudah dalam perjalanan menempuh tes semester. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam mereka mempersiapkan diri supaya mereka boleh mengerjakan ujian tes ini dengan baik, dengan jujur, dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin dan membimbing setiap proses belajar mereka. Kami juga berdoa untuk setiap studi yang kami jalani saat ini, di perguruan tinggi, di tingkat SMA, SMP maupun juga di setiap tingkat pendidikan yang kami jalani. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami di dalam studi yang saat ini kami jalani. Kami tahu Tuhan, banyak kesulitan yang kami jumpai, tetapi kami tahu juga bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendirian.
Kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain Tuhan. Pergumulan bersama kami ketika kami harus menanggung juga berita-berita duka, berita-berita yang tidak menyenangkan dari saudara-saudara kami di belahan bumi manapun. Secara khusus bagi saudara-saudara kami di daerah Sumatera yang saat ini terkena dampak banjir bandang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk bisa pulih, dan ajar kami juga untuk kami mau ambil bagian di dalam membantu mereka dengan cara yang kami bisa lakukan. Dan ajar kami juga untuk bisa merawat kehidupan lingkungan sekitar kami, tanpa kami harus menunggu menjadi korban, baru kami berpikir dan menaruh kepedulian kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami di daerah Semeru yang juga terkena dampak oleh karena abu yang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami di sana, dan Tuhan yang menolong mereka untuk bisa pulih di dalam tragedi yang saat ini sedang mereka hadapi. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang hadir atas mereka. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus beserta atas mereka. Kami percaya kuasa-Mu boleh hadir atas saudara-saudara kami ini. Dan Bapa, kami saat ini juga bersyukur jikalau ada saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang dengan kesukacitaan boleh bersama-sama melayani Engkau di dalam ibadah sore hari ini. Kami menyerahkan untuk PPJ, WL, pemusik, tim multimedia, tim bunga, tim petugas parkir, tim rekap, dan juga ibu bapak penatua diaken. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Demikian juga yang berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho dan keluarga. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dan keluarga. Kiranya berkat Tuhan boleh menyertai seluruh hamba-hamba-Mu ini di dalam aktivitas mereka, dalam kesibukan mereka, juga dalam setiap pelayanan bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, saat ini kami juga sedang merasakan kedukaan ketika Tuhan memanggil berpulang ibu kami terkasih, sahabat kami terkasih, Ibu Rusmiati Margono. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Engkau yang menolong anak-anak cucu semuanya di dalam melewati masa duka ini. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bagi mereka yang berduka. Engkau hadir bagi mereka yang sedang dalam kehilangan. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh keluarga besar sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajarkan kami tentang arti kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghadirkan berkat-Nya bagi kita dalam ketulusan. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan juga dalam ketulusan yang sama. Dengan mengingat sabdanya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 23 sampai yang ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Akan ada 2 kantong persembahan, yaitu persembahan kantong merah atau mingguan dan persembahan kantong hitam penata layanan. Selain itu disediakan kotak persembahan untuk dana abadi GKJ Sari Mulyo. Jemaat yang ingin mempersembahkan dapat memasukkan di kotak yang telah disediakan setelah kantong diedarkan. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kiris yang telah ditempel di kursi atau melalui nomor rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo seperti yang tertulis di dalam warta jemaat. Pengedaran kantong persembahan akan diiringi pujian KJ 393 ayat yang pertama dan secukupnya. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita.
pujikan bait yang kedua. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Mari bersama kita pujikan bait yang ketiga. Hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, dan nanti akan diakhiri doa Bapa kami dengan kita menyanyi bersama-sama. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, dengan segala keberdosaan kami Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dari hari lepas hari hingga sampai saat ini. Bahkan Engkau telah tuntun langkah kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini dalam keadaan yang baik. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah di sore hari ini Tuhan, dan semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami juga sudah menerima firman kebenaran-Mu melalui Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto. Biarlah firman itu menjadi dasar di dalam kami menjalani hidup pemberian-Mu, dan biarlah Engkau mampukan kami Tuhan untuk kami bisa berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu di dalam dunia ini. Dan kami siap untuk menjaga hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjaga hati di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh saling peduli dengan saudara-saudara kami. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan itu Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga kegunaannya boleh menjadi berkat bagi kami semua melalui GKJ Sari Mulyo. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang lain Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat-Mu boleh menuntun langkah kami dan kami boleh sampai ke rumah dalam keadaan yang baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum pulang nanti jangan lupa di luar ada minggu berbagi. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh menikmati kopi gratis. Ada di sana, sudah disiapkan oleh teman-teman. Bisa sambil ngobrol, siapa tahu nanti dapat kenalan baru gitu ya. Pulang berangkat sendiri nanti pulangnya bisa berdua gitu. Ya harapannya begitu. Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera, hiduplah berdamai dengan sesamamu, nyatakanlah kedamaian kepada seluruh ciptaan, dan persiapkanlah dirimu menyambut kehadirannya dengan menerima berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Sebelumnya, bagi saudara-saudari yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik, ataupun multimedia, setelah ini dapat menghubungi saya atau petugas yang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku, setelah ini kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita akan menjalani hidup kita banyak sekali hal yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, membersamai kita, dan menggenggam tangan kita. Amin. 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 Maka mari saudaraku kita mau kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan dong. Lebih keras lagi, haleluya.
Mari saudara dengan sukacita kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah kekuatan bagi kita. Jangan tepuk tangan. Kita mau nyatakan bahwa meskipun ada musuh di depan kita, tapi Tuhan selalu bersama kita. Kita mau nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kamu nyatakan. Beribu debar di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kau banggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Jangan tepuk tangan. Kamu nyatakan lagi. Jangan pernah suka kita penuh keyakinan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh siapa Engkau bersamaku. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama kita mau nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kau banggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Jangan pernah goyah karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dan kita selalu dituntun Tuhan menuju tujuan yang